tapi penyakit tidak menular untuk tuberkulosis semakin besar. Jadi beban penyakit kita sudah betul-betul bergeser berbeloknya mulai bergerak kepada penyakit tidak menular, khususnya proporsi yang terbesar itu penyakit kardiovaskuler, kanker dan diabetes mellitus. Next slide. Ya, kalau dilihat visi presiden dan arah RPJMN bidang kesehatan 2020 sampai 2024, tinggal beberapa bulan lagi berakhir masa periode Pak Presiden. Kebijakan RPJMN kita masih pada peningkatan kesehatan ibu anak, percepatan visi, peningkatan pengendalian penyakit, dermas dan penguatan sistem kesehatan. Ini kita lagi menyusun RPJMN baru, ya ada perubahan-perubahan mendasar nanti ke depan, apalagi masalah pembiayaan nanti sudah agak berbeda dengan undang-undang kesehatan yang baru, sudah tidak lagi ada mandatori. Maka teman-teman waktu di karakter kesehatan sudah ikut yang namanya diganti nanti model pembiayaan dengan RIBK, rencana hidup biaya kesehatan. Jadi ya akan terjadi banyak sekali perubahan untuk 2025 sampai 2029. Kita lihat apakah arah baik atau ke arah yang kurang baik, nanti kita akan buktikan sendiri. Slide. Kita masuk langsung ke program P2P dalam RPJMN yang sudah akan berakhir. Tadi di strategi 1 di strategi keuangan kita ada satu program yang saya kira program yang esensial, yaitu imunisasi untuk anak bayi dan anak balita. Program imunisasi dasar, kemudian di pilar khusus pengendalian penyakit memang itu hampir semua di P2P, terutama untuk penyakit ATM ya, dan termasuk penyakit dan diabetes. Kemudian di Germas ya terkait dengan lebih banyak faktor risiko PTM, presentasi rokok, obesitas, juga terkait dengan kabupaten kota sehat. Next slide. Ya, kalau dilihat transformasi kesehatan, jadi sementara jalan LPDM ini Pak Menteri sesudah COVID melakukan transformasi kesehatan yang sudah dilaunching sejak tahun lalu. Ada 6 pilar, saya kira bagi orang kesehatan yang sudah mulai di Dinkes sudah sering disampaikan, ya mulai transformasi layanan primer. Di situ P2P paling banyak berperan, tadi yang pencegahan primer, imunisasi. Di dalam transformasi kesehatan dari 11 antigen kita tambah 3 antigen baru untuk imunisasi. Seperti dasar yaitu PCV untuk pneumonia, rotavirus untuk diare, dan HPV untuk cancer cervix. Jadi ada 14 antigen sekarang. Kalau negara maju Singapura sudah 16, kita baru 14. Kemudian pencegahan sekunder terkait dengan penyakit-penyakit yang dapat dicegah seperti rambusia, POPM, kemudian malaria, sekarang istilahnya momal, kemudian kusta, ada profilaksis kusta, HIV ada juga profilaksis HIV, yaitu pencegahan sekunder. Kemudian di transformasi ketiga yaitu terkait dengan ketahanan, yaitu ketahanan tanggap darurat dengan tentu penguatan surveillance di pintu-pintu masuk negara. Itu yang utama di P2P dalam transformasi kesehatan. Tentu semua pilar ikut, tapi yang utama ada di pilar 1 dan pilar 3. Jadi termasuk di transformasi sistem pembiayaan. Semua pilar ini tentu berpengaruh terhadap program di P2P. Ya, slide. Jadi ada kebijakan di P2P dalam RPJMN. Di primer saya katakan tadi, mulai dari ANC ada untuk Kesmas. Dulu ANC
kita 4 kali, sekarang 6 kali. Di AMC kepentingan P2P di lapangan sangat dibutuhkan kolaborasi. Jadi kalau kita bekerja ya orang kerja di Keska atau di layanan kesehatan cuma urus AMC, padahal di situ di P2P ada screening 2 mil trias terutama untuk penyakit HIV, sifilis dan hepatitis. Jadi kalau AMC 6 kali dia datang itu nggak dilaksanakan, itu sangat disayangkan. Berarti kita mesti kerja sepotong-sepotong. Imunisasi sudah saya jelaskan. Kemudian di penyakit menular di primer untuk penguatan deteksi dini. 14 jenis screening penyakit itu sudah masuk di BPJS. Saya baru terima kemarin di share ke baru tentang BPJS.